lu tidak menggunakan energi itu untuk membuat mereka mengerti dan mensupport lu. Ngerti nggak lu? Jadi Hmm. energi yang dipakai itu tuh buat dua hal yang berbeda gitu, dan itu yang Hmm. ya itu sih yang menurut gua sebuah pertemanan yang toksik juga kalau ya lu tidak bisa berkembang. Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu. Dan Govina, di episode hari ini kita akan membahas topik soal toxic relationship dalam pertemanan dan bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih lebih dalam lagi, mungkin gue di sini ingin clarify sedikit. Maksudnya pertemanan di sini tuh pertemanan yang seperti apa gitu. Menurut gue ini tuh sama seperti kalau kita punya romantic relationship gitu loh, Bay. Jadi awalnya itu pasti kan lu mengenal yang baik-baiknya aja kan. Jadi di sini juga sama menurut gua. Jadi semakin lu berteman lama dengan seseorang atau beberapa orang, maka ya lu juga bakal melihat kayak karakter-karakter dari mereka atau perspektif mereka, sifat mereka gitu. Jadi menurut gua di sini konteks pertemanannya adalah pertemanan yang sudah lu lakukan dalam jangka waktu lama. Maka dari itu, terkadang juga muncul mungkin sifat-sifat atau perspektif yang tidak sesuai atau sejalan lagi dengan value lu yang akhirnya lu sebut dengan toxic relationship itu, gitu. Ya, ya, ya. Jadi yang kita juga mesti ngertiin adalah bahwa dengan seiringnya waktu, ya setiap orang kan juga berkembang. Setiap orang berkembang dan mempunyai apa ya, pandangan hidupnya sendiri, mempunyai hal-hal yang dia pelajari, worth-nya tuh atau apa ya, nilai-nilai yang bisa menjadi prioritas di hidup itu orang, di hidup teman kita, itu pun juga bisa berubah sama sepertinya dengan kita juga gitu loh. Nah, di sini kita pengen pengen ngebahas itu aja sih, apa artian dari toxic tersebut gitu ya, dan tentunya kita juga harus sadarin ini bukan cuma dari kita keluar doang, tapi kita juga pengen ngegunain conversation yang kita bangun hari ini untuk merefleksi diri kita juga gitu. Apakah mungkin kita ternyata adalah orang yang toxic untuk teman kita. Tapi kalau menurut lu tuh gimana, Vin? Apa definisi lu pertemanan yang toxic itu sebenarnya seperti apa? Kalau menurut gua sih itu di saat lu merasa bahwa, apa ya, value lu tidak lagi sejalan dengan value temen lu gitu, kalau menurut gua sih gitu. Dan kalau lu Hmm. melihat bahwa apa yang dilakukan temen lu atau mungkin, sifat-sifat yang dia keluarkan atau cara dia berinteraksi dengan orang lain, juga Hmm. seolah-olah kayak karena lu berada di lingkaran pertemanan tersebut, memaksakan lu untuk melakukan hal tersebut yang walaupun menurut lu sendiri hal hal itu tuh bukan ada di value lu gitu. Lu sebenarnya tidak suka Hmm. dengan, perilaku tersebut gitu. Tapi ya again Hmm. karena lu berada di lingkungan itu, ya udah lu kayak terpaksa gitu mengikuti arus itu. Itu menurut gua toxic kayak gitu sih. Kalau menurut lu? Gue menyebut sebuah pertemanan yang toksik adalah di mana orang tersebut atau lingkungan tersebut secara sadar atau tidak sadar memberikan gua perasaan yang tidak nyaman. Terutama tidak nyaman dengan diri gua sendiri. Dan itu belum tentu si orang tersebut dan si lingkungan tersebut melakukan hal itu secara sadar. Contoh, kayak misalkan gua dulu punya lingkungan pertemanan yang mereka di mana mereka tuh selalu apa ya, kayak ya gimana sih kalau ketemu tuh jadi kayak ajang pamer gitu, ngerti nggak lo? Mmm. Nih gue baru beli ini, nih gue baru punya ini, nih gue baru ini. Pokoknya semuanya tuh semuanya tentang materi gitu loh. Dan gua sebenarnya mereka tidak ada maksud buruk apa-apa gitu loh. Tapi gua ngerasa di situ kayak ini kok apa ya, tidak balik lagi ke kata yang lu bilang gitu ya, ini tidak menyimpulkan nilai yang ingin gue bicarakan dengan teman-teman gue gitu loh. Once in a while it's okay gitu ya, tapi kalau setiap kali ketemu lu cuma ngomongin itu doang, lu cuma jadi kayak ajang siapa yang punya lebih, itu it just doesn't make sense. Mmm. Itu yang menurut gue satu hal yang susah dideteksi karena sebelumnya balik lagi ke sentence bahwa lu juga harus tahu gitu loh,
diri Hmm. lu tuh siapa, apa yang Ya. membuat lu nyaman, apa yang membuat lu tidak nyaman. Dan ada satu contoh lagi kayak misalkan dulu menurut gua lingkungan yang toksik adalah orang yang apa ya, kayak ngedim itu apa ya, kayak Nggak apa-apa, sorry. lu tuh lu tuh kayak didim, kayak di-drossel gitu loh. Oh, Jadi kalau misalkan lu excited akan sebuah mimpi gitu, gue bilang, oh iya nih gue pengen dancing, gue baru ketemu sama lingkaran dancing, ini itu gitu ya. hmm. Nyobain hal baru, gue ketemu sama orang Jerman. Nah, terus mereka tuh kayak ngomong, ih lu ngapain sih kayak gitu loh. Maksud gue, lu buat apa, lu kumpul-kumpul sama mereka, atau lu nggak malu, lu dancing, lu nggak malu, lu ini, lu itu. Hmm. Again gitu loh, maksudnya belum tentu si orang ini juga maksudnya jahat, belum tentu teman gua at that time itu maksudnya jahat dan ingin ngerem kebahagiaan gua gitu ya. Tapi itu tidak tidak apa ya, bukan apa sih namanya? Itu tidak harmonis dengan energi yang gua punya gitu, Vin. Hmm. Jadi di situ lagi-lagi gua berada di persimpangan apa yang ingin gue lakukan. Karena gue percaya kayak gini, Vin. Lu punya energi, misalkan nih ya, kita ngomongin kalau misalkan energinya tuh dalam bentuk baterai gitu Hmm. ya, 100%. Hmm. Di dalam energi 100% ini, lu misalkan punya dua lingkaran pertemanan. Di lingkaran pertemanan yang pertama, kalau kita ngambil contoh tentang dancing, lu ngasih energi lu sebenarnya untuk kayak meyakinkan temen lu bahwa apa yang lu lakukan ini it's great, it's good. Ngerti nggak lo? Hmm. Tapi kalau lu pakai energi lu yang satunya lagi, di other 50% di lingkaran pertemanan lu yang suka dancing gitu ya. Lu melakukan itu untuk being creative for example, dan lu tidak menggunakan energi itu untuk membuat mereka mengerti dan mensupport lu. Ngerti nggak lo? Jadi Hmm. energi yang dipakai itu tuh buat dua hal yang berbeda gitu, dan itu yang Hmm. ya itu sih yang menurut gua sebuah pertemanan yang toksik juga kalau ya lu tidak bisa berkembang. Mungkin itu jadi membawa ide ke gua, Bay. Hmm, Karena hmm, hmm. kalau dari observasi gua ya, kayak Hmm, kadang tuh terkadang kayak lo bilang tadi kalau lu kumpul di satu grup dan mereka hanya memamerkan apa yang mereka punya gitu ya. Karena gua sering hmm, melihat juga bahwa kalau kalau kita berada di satu grup pertemanan gitu ya, istilahnya kayak geng gitu, ada di hmm, satu grup itu, seolah-olah tuh mereka mempunyai satu label akan grup tersebut gitu. Jadi pokoknya nih grup hmm. ini interest-nya ini gitu. Jadi kalau lu membawa interest baru itu mereka langsung kayak, "Wait, ini nggak sejalan nih dengan interest Nggak di grup cocok nih. kita," gitu. Hmm, Jadi iya, jadi ya makanya tadi, mungkin reaksi temen lu kayak, "Ngapain sih lu dancing?" Karena mungkin di grup lu itu atau di teman lu itu interest dia bukan itu gitu. Jadi ya, itu ya ya. mungkin penyumbang hubungan itu menjadi toksik juga karena, satu sama lain tidak bisa mendukung interest dari masing-masing orang gitu. Jadi tidak Hmm, terbukalah pikirannya gitu. hmm, Mmm, iya sih, tapi menurut lu, Bay, ya, ini kan topik hmm, yang menurut gua agak sensitif dan sulit hmm. untuk, apa ya, dihadapi mungkin kalau lu berada di dalam suatu hubungan yang toksik gitu, dengan temen lu Ya, gitu. hmm. Menurut lu, kenapa sih? Atau mungkin apakah kita perlu, mempertahankan pertemanan itu kalau misalkan, oh lu udah berada di lingkungan pertemanan yang toksik nih, apa, ya udahlah gua karena udah berteman cukup lama, ya udah gua stay aja di sini gitu. Apa menurut lu, ya lu mesti melepaskan itu, apa lu tetap stay di dalamnya? Hmm. Kalau gua, langkah yang gua ambil adalah tentunya gua ngelihat dulu seberapa kualitas ini ya, kualitas pertemanan itu atau kualitas lingkaran tersebut gitu ya. Kualitas tentunya dalam dua arah, seberapa sering gue memberikan input ke dalam lingkungan itu dan seberapa sering lingkungan itu juga memberikan input kepada gua. Nah, kalau gua ngerasa lingkungan itu udah toxic, ya menurut gua sih gue bukan orang yang suka kayak cut ties gitu loh. Cut ties dalam artian gue udah nggak mau ada cutun apa apa sama lu gitu. Gue nggak mau Mmm. ini, gue nggak mau ini, gue nggak mau ini. Gue Mmm. bukan tipe orangnya kayak gitu. Mmm. Tapi gue akan proaktif untuk gimana ya, mengecilkan volume misalkan seberapa sering gue ngumpul-ngumpul.
Seberapa Hmm. sering gue ngumpul-ngumpul sama situ lingkaran, atau kalau misalkan gue menunjukkan secara sadar disinterest gue kalau misalkan kita lagi ngumpul, nah terus ada pembahasan whatever it is yang lagi naik ke permukaan gitu ya, dan gua nggak mau bukan mengotori ya, mengotori itu seakan-akan gue suci banget, tapi gue nggak mau menyibukkan diri gue dengan tema tersebut gitu loh. Ya gue menunjukkan disinterest gue dengan proaktif, dan gue bilang either gue bilang gitu ya, gue nggak care, nggak peduli gitu ya, atau ya gue menyibukkan diri gue dengan hal yang lain. Tapi gue nggak suka kalau gue nggak ngomong gitu loh, karena orang juga jadi ngiranya, ih kok lu ansos banget, lu ketemu buat ngumpul tapi lu main sama handphone lu, contohnya nih gitu ya. Jadi gue Hmm. lebih ke bilang gitu, oh ini gue nggak demen gitu kalau kita ngomongin tentang tema-tema hal ini gitu. Hmm. Dan actually, kalau itu like goes on like that, ya gua eventually juga harus, apa namanya, bukan harus sih, gua akan, decide untuk doing what's the best for myself gitu loh. I mean, sekarang gini aja deh, fungsi dari pertemanan itu kan jadi udah tidak terpenuhi lagi begitu gua datang ngumpul-ngumpul, tapi gue sebenarnya dalamnya udah, "Anjing nih, gue tahu nih kita bakalan kayak gini lagi," gitu kan. Dan gue di situ kayak cuma Quellen tuh apa ya, kayak cuma menyiksa Nyetor diri gue muka ya. juga, dan kayak cuma nyetor muka doang gitu, dan gue menyiksa diri gue dengan pembicaraan-pembicaraan yang gue tidak interested dengan, dan si grup ini pun juga actually tidak punya value yang didapat dari keberadaan gue. Dan yang banyak dilakukan tentunya ya, ini menurut pandangan pribadi gue, yang banyak dilakukan adalah orang berpura-pura untuk tetap interested dengan tema tersebut, dan berpura-pura untuk oh iya iya ini gitu loh, yang padahal nggak ada nilainya sama sekali gitu loh, nggak ada interestnya sama sekali gitu loh. Jadi em, ya eventually ya gue bakal bilang bahwa gue udah nggak cocok lagi di sini, atau dan tentunya ya gue akan selalu nyebut itu bahwa ini adalah keputusan gue gitu loh. Gue yang tidak cocok lagi di sini, dan bukan kalian yang tidak cocok lagi di dalam hidup gue. Ngerti nggak lo? Itu Hmm. sebenarnya artinya mungkin mirip gitu atau sama gitu ya. Tapi yang satu adalah bahwa ya gue melakukan ini untuk gue, dan bukan untuk mengupwerten atau mengdevalue kalian gitu sih. Benar, benar. Kalau Itu ya, itu gua bisa satu page sama lu sih, karena gue juga bukan tipe orang hmm, yang suka, tanda kutip "cari masalah" atau cari musuh gitu ya. Jadi kalau hmm, misalkan kayak gue merasa gue nggak cocok dengan orang tertentu, biasanya gue jaga distance ya, atau sedikit demi sedikit kayak menjauh gitu. Ya kayak hmm, sama sama hmm, kayak lu juga, kayak mengurangi volumenya. Karena hmm, menurut gue ya, again, menurut gua kedamaian diri lu sendiri tuh udah nomor satu gitu. Kalau lu cuma datang terus merasa kayak, "Anjir nih gua ngapain sih di sini?" Sebenarnya kayak di dalam hati lu merasa kayak lu buang-buang waktu juga gitu. hmm. Maksudnya ketemu dengan, mmm, perkumpulan orang yang sebenarnya sudah lu, apa ya, tidak tidak mempunyai value yang sama lagi dengan lu gitu. Tapi, Hmm. gue juga percaya, maksudnya semua orang itu pada dasarnya ya baik gitu, mungkin cuma pandangan gua Iya, aja pada saat itu tidak sama lagi dengan pandangan lu gitu. Jadi, iya. ya udah, tidak menyimpan dendam atau kebencian atau apapun gitu, cuma ya udah sedikit sedikit demi sedikit kayak mungkin ya meninggalkan aja, sampai kalau berlanjut ya mungkin eventually gue juga, tanpa disadari tidak akan lagi berada di lingkaran itu, gitu sih. Iya, Cuma, dan kita juga kita juga tidak menutup kemungkinan. Kenapa gue juga bukan fan dari cut ties yang ekstrem gitu ya. Udah, gue nggak mau ketemu mmm, lagi sama lo atau apa gitu ya. Karena mmm, again, Vin, I mean like at the end of the day kita juga harus tahu bisa aja sebenarnya kita yang toxic di dalam grup itu. Itu nomor satu, benar, kemungkinan yang pertama. Nomor dua adalah em, hidup kan panjang ya, and you never know gitu loh. Kayak like for example kita aja, Devin. Apakah lu ada setitik di kepala lu bahwa lu bisa bikin project 360 derajat ini sama gua? Gua tuh be honest nggak bisa gitu loh. Dan itu yang menurut gua juga, oh ya udah, kalau misalkan bukan berarti gua dulu ada nggak cocok sama lu ya, bukan bukan bukan. Tapi maksud gua adalah kalau misalkan lu ada di sebuah lingkungan dan memang sekarang lagi nggak cocok, iya, honesty is the best
way to deliver it gitu loh ya. Lu bilang gue lagi ada di posisi kayak gini, ini, dan Benar. apakah di masa depan juga kita akan bertemu lagi atau kita akan membuat sesuatu yang berbeda atau bersama gitu ya maksud gue. Ya it's another story gitu loh. But for this time di sini dan sekarang ini adalah apa yang gue rasain. Tapi dari tadi kita Hmm. ngobrolin tentang ini, Vin. Kita ngobrolin tentang sebuah dinamik di mana kita punya sebuah pertemanan gitu ya. Kalau gue juga setuju, kalau kita ngomongin satu dan kita punya sahabat baik, ini juga true story dari gue. Kenapa gue juga tadi bilang tergantung dari quality persahabatan lo itu dengan ini orang gitu ya. Gua ada di apa namanya? Gua gua bahkan secara tidak sadar menjadi part orang yang toxic di dalam pertemanan ini. Toksiknya bukan berarti gua apa namanya? Gua menyuruh dia untuk melakukan satu atau lain hal, tapi sama apa yang tadi kita omongin di awal bahwa eh, itu meninggalkan bekas di orang lain. Gue bikin konkret lagi. Kayak misalkan gue itu suka Dampfablassen, itu bahasa Jermannya, itu bahasa Indonesia itu apa ya? Kayak Hmm. ngedumel tentang hari gua gitu ya. Betapa susahnya hari gua, betapa susahnya ini, betapa susahnya itu gitu. Itu gue selalu ngedumel ke dia. Nah, yang tidak gua sadari itu adalah eh, setelah gua teleponan sama dia, nah gue kan lega dong, ya kan? Gue lega karena semuanya udah keluar kan. Hmm. Tapi dia sebagai partner gue berbicara, kan jadi dia yang nangkep semua informasi ini gitu kan. Nah, bagaimana dia apa namanya mengolah informasi yang barusan dia dapat ini, itu kan setiap orang ke orang kan beda. Ada yang Benar. bisa dalam tanda kutip masuk kiri keluar kanan gitu ya. Ada yang punya skill tersebut yang mungkin gitu ya, gue bisa teleponan sama lu, gue ngoceh, lu sebenarnya cuma doang, tapi it means a lot karena gue punya someone to share to. Tapi yang gue tidak tahu adalah dia tidak melakukan hal itu. Jadi dia mengolah informasi-informasi dari gue dan itu yang menyebabkan dia juga tidak jadi apa ya? Jadi nggak enjoy dengan dirinya sendiri gitu loh. Karena stuff that I was complaining for, it was like mungkin di mata orang luar gitu ya, itu kayak first world problems gitu loh, masalah-masalah yang waktu itu gue omongin, dan gue sadarin hal itu juga, dan gue tidak being hyperbolic karena at that moment ya itu yang gue rasain, itulah masalah gue gitu kan. Dan sampai satu titik akhirnya dia bilang sama gue, oke, gue butuh take time sama lu gitu, gue butuh take time buat diri gue sendiri. eh Pas dia ngomong gitu, Vin, wah, hancur hati gue, Vin. Hancurnya karena gue ngerasa ada sesuatu yang salah dengan gue gitu. Makanya gue, Hmm. wah, itu bener-bener kayak punch in the face banget yang membuat gue sadar gitu. Anjing, ternyata gue kadang-kadang juga sangat egoistis gitu ya. Bahkan di saat seseorang minta waktu untuk dirinya sendiri, gue menyeakan it's all about me. Ngerti gak lo? Gue menyangkakan bahwa dunia tuh berputar hanya di sekeliling gue doang gitu loh. Jadi, ya setelah dia bilang kayak gitu, gue juga bersyukur banget gitu loh. Dan ini poin yang where I want to go to, di mana lu harus bisa berkomunikasi, Vin. Kalau menurut gue, lu harus bisa apa ya? Ya berkomunikasi sih, itu sih menurut Iya. gua gitu ya, Hmm. apakah worth it Kuncinya atau sih. enggak gitu Hmm. loh. Heeh, apakah worth it atau enggak em, lu bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala lu gitu, gitu nggak sih? Itu yang barusan ada di kepala gua gitu, makanya gua sekarang main langsung los sprechen aja gitu. Gini deh, Hmm. mungkin kalau gua paketin itu jadi sebuah pertanyaan gitu ya. Em, Apa sih sebenarnya yang bisa menjadi inti dari sebuah pertemanan, atau apa sih yang bisa membuat sebuah pertemanan itu punya kualitas yang bagus menurut lu, Vin? Hmm. Ya, kalau menurut gue baik komunikasi pokoknya itu
nomor satu. Sebenarnya sih gue pernah mengalami situasi yang serupa, Bay, cuma gue berada di Oh ya? posisi temen lu. Di posisi temen lu, jadi temen gue itu ada yang suka ngoceh gitu ya. Ya mungkin Heeh. dia emang lagi berada di titik berat di hidupnya lah, tapi ocehannya itu selalu hal yang sama gitu. Nah, gue Mmm, juga sampai bilang di satu poin gitu, mmm, kita bisa nggak ngomongin hal yang lain aja karena, ocehan lu selalu sama, yang lu keluhin selalu sama, gue selalu jawab, mmm, dengan jawaban yang sama gitu, tapi lu selalu mengulang lagi ocehan itu gitu kan. Gue bilang, mmm, "Jadi lu kalau mau ngobrol sama gue, kita ngobrolin hal yang lain aja," gitu. Cuma mmm. itu gue mengatakan itu bukan dari level kebencian ya, cuma gue Benci, ya. ingin dia kayak sedikit terbuka gitu matanya bahwa Mmm, yang dia lakukan itu cuma ya looping doang gitu loh, Bay. Jadi gimana lu bisa mmm, keluar dari mmm, masa lalu kalau lu ngulang-ulang itu terus gitu kan. Jadi mmm, mmm, ya itu sih, tapi gue tidak sampai sekarang itu gue masih masih berteman dengan teman ini karena gue juga again gini loh, Bay, di saat lu merasa tidak nyaman gitu, lu harus mmm, mengkomunikasikan itu gitu. Kalau lu tidak mmm, bisa mengkomunikasikan itu ya akhirnya kan cuma kayak ngedumel aja di belakangnya gitu kan. Dan gue iya, juga tahu bahwa kenapa yang membuat dia seperti itu juga karena dia memiliki latar belakang yang sulit di keluarganya atau dia, mmm, mempunyai lingkaran teman yang memang juga tidak mendukung. Jadi, di mmm, saat itu gue merasa ya gue harus ada untuk dia gitu dan gue merasa mmm, memang gue tidak nyaman dengan apa yang dia keluhkan berkali-kali, tapi ya gue langsung mmm, utarakan gitu. Dan iya, dengan begitu juga kita membangun hubungan, atau kualitas pertemanan kita menjadi lebih baik, lebih berkembang gitu. Jadi menurut gua di hubungan apapun sih, jadi hubungan temen, hubungan dengan pacar, hubungan dengan, mmm, siapa lah itu komunikasi sih penting. Gimana orang di depan lu bisa tahu apa yang lu rasakan atau lu merasa tidak nyaman dengan gitu, kalau lu mmm. tidak mengkomunikasikan itu, gitu sih. Tapi, ini ada Banyak satu banget poin sih, soalnya. Bay. Iya iya, kenapa? Lu dulu Apa? deh. Nggak, Enggak, lu gue dulu lu bilang, dulu. iya, menurut gua banyak banget orang yang berada di sebuah relationship gitu ya, yang nggak tahu secara sadar nggak sadar tuh seakan-akan si pasangannya atau si lawan atau si teman atau si anak atau si orang tua or whoever it is gitu ya, itu tuh seakan-akan mereka tuh punya kayak kristal kugel gitu loh yang tahu apa yang lu mau, apa masalah-masalah yang lu nggak suka tanpa lu harus berkomunikasi gitu loh. Itu yang ini Mhm, sih, apa namanya, yang sayangnya banyak dilakukan tapi iya. ya Ya komunikasi is itu the key menurut gitu sih. gua iya ya, itu menurut gua, hambatan dari, apa, hubungan yang baik itu ya karena asumsi itu. Lu mengasumsikan bahwa lu tahu ini Hmm, dia sedang begini, sedang begitu, gitulah. Tapi menurut lu nih, ya, Bay, ini menarik sih buat gua karena, hmm, mmm, gua melihat juga banyak banget kayak yang lu bilang tadi, perkumpulan teman yang atau lu merasa bahwa temen lu itu toksik, tapi lu cuma ngedumel aja gitu di belakangnya dan lu cuma kayak hmm, datang itu cuma buat, "Oh ya udahlah nyetor muka aja karena gua ada di grup ini ya pokoknya gua datang aja lah," gitu. Entar gua nggak dianggap teman lagi atau gua nggak berada di grup ini lagi gitu. Menurut lu hmm. itu alasannya kenapa sih, Bay? Kenapa orang susah banget gitu buat, ya udahlah at least gitu berkomunikasi atau ya mungkin kalau mau menjauhkan diri dari teman tersebut gitu. Menurut lu apa penghalangnya gitu? Oh, itu menurut gua, Vin ya, itu balik lagi ke ini, Vin, ke diri kita masing-masing, diri orang itu sendiri yang tidak mau melakukan hal tersebut. Karena sekarang gini aja deh, lu bisa bayangin kalau misalkan lu udah berteman dengan satu orang atau dengan satu grup gitu ya, udah dari lo kecil, udah dari apa namanya, sudah ada sebuah muster atau sudah ada sebuah rutin ritual yang selalu dilakuin gitu ya, dan tidak ada tidak ada yang mempertanyakan hal itu gitu loh. Kenapa ritualnya seperti ini? Apakah ini baik atau enggak? Apakah ini mendorong setiap individu yang ada di lingkaran ini untuk menjadi orang yang lebih baik atau enggak gitu ya. Tapi ya kalau menurut gue sih kayaknya sih gara-gara ini ya, gara-gara apa? Ya gara-gara kebiasaan aja gitu karena lu nyaman kan. Maksud gue Mmm, lu udah ada di lingkaran seperti itu yang udah cukup lama gitu loh. Kalau iya. gue kalau gue pakai pertanyaan itu ke contoh yang barusan gue sharing, gue dengan teman baik gue gitu ya. Again gitu, pada saat dia ngerasa dia bilang
gue butuh waktu dari lu dan gue tahu gitu loh dia butuh waktu dari gue karena gue selalu ngedumel, karena gue selalu eh, mungkin bukan 100% karena, tapi itu ada ini ya juga gitu, ada peran yang ada peran yang ada perannya juga gitu ya di dalam desisi dia ngomong gitu ke gue. Ya gue begitu di saat gue tidak berkomunikasi sama dia, Vin, itu lu bisa bayangin kayak seakan-akan lu gimana ya? Kayak lu pakai kayak lu gini aja deh, kayak lu nggak bisa handphone lu diambil sehari dan lu nggak bisa ngeliat Facebook atau Instagram or whatever it is, all those social media shits ya. Lu tiba-tiba tuh kayak entsuk gitu tau nggak lu, kayak aduh gua mau Hmm. telepon. Nah di situ gua mau telepon dia tapi nggak bisa. Nah di situ Kayak Vin, udah habit gua gitu ya. langsung iya, nah di situ gue langsung Ah, sadarin gitu, oh bangsa ternyata gue mau ngedumel aja tuh gue ternyata itu udah default gue gitu loh, dan itu udah menjadi sebuah kebiasaan dan normalitas, dan sekarang itu tidak ada, makanya gue bener-bener bersyukur. Dan gue bilang ini juga ke dia gitu, gue setuju juga sama lo tadi, dimana lo bilang setelah kalau orang bisa berkomunikasi, kualitas si pertemanan itu akan meningkat gitu loh. Nah, gue setelah kita ngobrol lagi, gue juga bilang sama dia, thank you banget lu punya keberanian untuk ngomong gitu ke gue, untuk minta waktu untuk diri lu sendiri. Karena side effect-nya, by-product-nya adalah gue menjadi punya waktu juga untuk merefleksi diri gue gitu loh. Yang ternyata gitu, anjing gue beneran ngedumel terus kalau gue nelpon ke dia, iya. atau gue nelpon ke dia like almost like couple of times in a day gitu, atau apa gitu, yang seakan-akan ini orang juga nggak punya hidup, which is not the case gitu kan. It was just me being a jerk, I believe. Dan ya itu sih, tapi kalau menurut gue sih ya zona nyaman itu, Vin. Dan zona nyaman Hmm. yang lagi-lagi ya lu once in a while lu harus cek gitu loh. Karena Ya. yang udah kita omongin juga ya, nyaman itu belum tentu baik dan tidak nyaman itu belum tentu buruk ya. Gitu Iya, sih. iya. Untuk menyambung yang kayak zona nyaman itu mungkin kalau gue ngeliatnya gini juga, baik karena Hmm. kita itu sebagai individu ya, kita kan selalu Hmm. pingin fit in a certain group Hmm. or certain situation gitu kan. Jadi Ya. kayak misalkan ibaratnya gini aja deh, lu bayangin lingkaran gitu. Lu sekarang ada di dalam Hmm. lingkaran itu. Tiba-tiba lu Hmm. berada di luar lingkaran itu sendiri. Itu kan rasanya ya nggak nyaman banget dan sepi gitu kan. Lu berasa lu nggak belong ke manapun gitu kan. Dan Ya, ya, itu ya. balik lagi ke again mindfulness practice. Ini yang paling penting banget. Balik lagi ke diri lu sendiri gitu kan. Ya, Apa ya. yang lu cari, value apa yang lu punya itu. Ya. Dan menurut gua itu kan lu keluar dari lingkaran itu, kalau misalnya pun lu harus keluar ya dan lu merasa lu ingin keluar, Hmm. itu kan Hmm. bukan akhir dari dunia gitu ya. Maksudnya lu Mm-mm. berada di dunia ini kan juga nggak cuma ya hopefully gitu lu berada di dunia ini untuk waktu yang lumayan lama gitu kan. Cuma Ya. jadi jangan merasa bahwa, "Oh ya udah ini anjir abis lah, gua nggak ada artinya lagi," gitu kan. Karena arti diri lu itu kan bukan di-judge dari grup mana yang lu punya atau di grup mana Hmm. lu berada gitu kan. Hmm. Pertemanan itu kan bisa dicari di manapun dan kapanpun dengan siapapun gitu kan. Jadi ya menurut gue itu balik lagi ya lu mesti refleksikan ke diri lu, apa yang lu pegang sebagai prinsip lu dan apa yang ingin lu cari. Dan ya itu sih Hmm. again yang terakhir ya komunikasikan itu ke orang di depan lu atau ke teman lu itu, gitu sih. Ya. Kalau Hmm. gitu, menurut pandangan lu ada ini nggak, Vin? Ada nggak yang namanya pertemanan yang abadi? Hmm. Menurut gue sih, itu bisa terjadi. Gue nggak bilang ada atau enggak karena ya gue kan masih menjalani hidup ini ya. Cuma Hmm. 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 menurut gue sih itu seperti ya sama aja lu kayak punya pasangan, eee, yang lu nikahi sampai tua dan lu mati gitu kan. Ya itu sangat Hmm. mungkin terjadi dengan teman lu juga gitu. Asalkan ya Hmm. lu again memegang beberapa, apa ya, bilangnya prinsip kali ya. Jadi kayak misalkan lu Prinsip. Hmm. bisa mengkomunikasikan, lu bisa menghargai satu sama Hmm. lain, lu bisa mendukung satu sama lain. Jadi, ya Ya. itu mungkin mungkin sampai ke poin, di mana langkah-langkah apa yang bisa kita ambil gitu supaya kita mempunyai pertemanan yang abadi gitu. Jadi, Hmm. untuk mempunyai pertemanan yang abadi itu menurut gua ya kunci nomor satunya ya komunikasi sih. Dan Hmm. dan ini Hmm. jangan jangan merasa bahwa tiap kali lu menyampaikan sesuatu yang,
dibilangnya sangat transparan gitu ya, atau ya benar-benar Mmm. dari hati lu apa yang lu rasakan, ya kedua sisi juga jangan langsung kayak, "Anjir lu kenapa lu ngomong kayak gitu?" Gitu kan. Jangan langsung offended gitu loh. Maksudnya ya, Ya, ya. lu bisa ungkapkan apa yang lu nggak suka ke gua juga bisa ungkapkan apa yang gua nggak suka di diri lu gitu. Dan tapi Mmm. itu tidak berarti kita ya habis ini perang gitu kan. Ya Mhm, again di mhm. dalam suatu hubungan itu kan semuanya kompromi dan saling menghargai, ya sama aja dengan pertemanan gitu sih. Kalau menurut lu Ya. gimana, Bay? Apa step yang bisa kita ambil nih untuk ya Mmm. again mencapai pertemanan yang abadi ini? Gue bilang tanda kutip dulu ya Mmm. abadi, soalnya gue tidak bisa menjamin 100% gitu. Ya, 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 ya. Ya karena definisi abadi juga ini ya, maksud gua apa gitu loh maksud gue definisi Mmm, abadi. Karena gini juga, Vin, apakah kayak misalkan gue punya teman SD, terus gue lulus SD, gue pindah sekolah, dan gue udah nggak pernah ngobrol lagi sama dia, tapi status terakhir kita itu temen. Nah, terus sampai gue mati mmm, gitu misalnya gitu ya. Nah, gue nggak pernah ngomong sama dia lagi. Apakah dia masih termasuk teman abadi gue karena status terakhirnya temen, tapi kita udah nggak pernah connect lagi? yeah, Atau good teman point. abadi, atau abadi itu kayak misalkan, again, mungkin abadi, gue nggak tahu sih gitu, the real definition of abadi gitu ya yang kita omongin ini. Tapi yang pasti sih kayak gini, Vin. Eh, again, gue being respectful to other people and being able to be honest every time itu menurut gua adalah pilar dari setiap hubungan, termasuk hubungan pertemanan. Karena again, you never know what the future brings gitu loh. Apakah kalau kita juga udah being respectful and being stuff dan ternyata kita like satu orang, karena alasan geografis or whatever it is gitu ya, dan kita nggak punya connect lagi ke satu sama lain, ya itu kan bukan berarti juga kita gagal dalam membentuk sebuah pertemanan yang abadi. Tapi again, dengan kita being respectful to one another, dengan kita bisa that's why I adore you so much though. Gua ngerasa Kenapa tuh? sebelum kita bikin project ini gitu ya, ya kita ngobrol tuh juga, I mean like sebenarnya nggak terlalu intensif kok. Tapi setiap kali kita ngobrol, kita benar-benar transparan gitu loh ke satu sama lain gitu Mmm, loh. Gua ngasih tahu lo apa apa yang ada di kepala lu ngasih tahu gua apa yang ada di kepala lu, dan itu adalah buat gua pribadi, itu adalah sebuah Eigenschaften, sebuah karakter yang apa ya, yang rare gitu loh, yang jarang gitu loh, yang at least di hidup gue ya, gue nggak tahu deh. Jadi ya, mmm, ya itu sih yang menurut gue, apakah jadi chill-nya tuh ya pertemanan abadi, ya udahlah, itu akan terjadi seperti terjadilah apa yang akan terjadi gitu loh. You never know mmm, what the future brings gitu loh. Tapi iya, fokusin ke saat ini juga, like being respectful and being honest di setiap relationship, termasuk di dalam pertemanan. Itu sih kalau menurut mmm, gua di dalam apa namanya, iya. gimana cara kita bisa membentuk pertemanan yang baik. Mungkin ya itu salah satu, gini, mungkin salah satu yang menjadi hambatan juga di Indonesia gitu ya atau di Asia, mungkin juga karena kita tidak mempunyai kultur untuk berbicara secara terbuka, itu sih menurut gua. Jadi, Itu mmm, benar. Hmm. ya lu kalau mau berbicara terbuka juga lu kayak rasanya malu gitu atau, "Anjir Hmm. entar ini orang ngomong apa ya?" Atau, "Entar gue diomongin lagi, entar gue digosipin," gitu loh. Jadi ketakutan-ketakutan yang kita udah Ya. dikasih input itu gitu dari kita kecil. Jadinya untuk berbicara terbuka itu ya sangatlah sulit gitu. Padahal menurut gue itu adalah langkah yang, apa ya, emas banget, untuk bisa Iya. menjaga, suatu hubungan gitu. Ya Ya. begitu sih, heeh. Mungkin buat latihan juga buat teman-teman gitu ya, coba coba untuk berusaha berkomunikasi lebih terbuka gitu, karena itu kan bukan Hmm. sesuatu yang itu lo harus lebih lebih besar dari diri lu sendiri gitu. Lu Hmm. bisa melawan opini-opini atau doktrin orang lain yang bilang bahwa
jangan terlalu jujur lah gitu lah, di-keep aja gitu. Itu lo harus bisa lebih Mmm, besar dari diri lu sendiri karena again menurut gua berkomunikasi itu kan bukan dosa ya, bukan sesuatu yang iya. buruk gitu kan, bukan hal yang perlu lu takutkan atau lu malu akan gitu. Jadi ya Mmm. gitu sih kalau dari kita. Ya udah, Gua ini Vin, apa mmm, namanya, ada satu maaf maaf jadi pengen ya cerita. nggak apa, santai. Eee, ada gua gini Vin, ada satu momen waktu gua kecil gitu ya, di mana gua begitu sekarang kita ngobrol tentang hal ini, i di situ nyokap gue kayak gini Vin, kayak misalkan kalau misalkan rambut gua acak adul atau misalkan, ada yang nyangkut di gigi gua gitu aja deh, itu contoh yang biasa tuh. Ada lu makan sambel, makan cabe, terus ada yang nyangkut di gigi lu gitu kan. Nah terus nyokap gue tuh kadang suka bilang gitu kalau, itu kamu ada yang ini tuh, ada yang nyangkut atau misalkan, "Itu rambut kamu kenapa kayak gitu sih? Aneh banget," gitu kan, atau apa gitu. Nah terus gue tuh kadang-kadang suka marah Vin gitu, kadang-kadang gue suka marah, "Mam, kenapa sih kok ada aja yang di komen?" Gitu kan. Nah, eee, terus nyokap gue ngomong gini Vin, "Ya mendingan mami yang ngasih tahu kamu langsung, daripada nanti kamu keluar, terus orang-orang nggak ada yang ngasih tahu kamu tapi ngomongin di belakang kamu." Nah, Mmm, gue kayaknya semakin dewasa semakin mengerti deh bahwa ya itu pentingnya kejujuran tuh di situ, Vin. Jadi kalau menurut gue mmm, kalau lu memang punya seseorang yang bisa ngomong ke lu sendiri, ke diri lu gitu ya, secara respectful tentunya. Eh, ini tuh kayak gini 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 gini, gue punya perasaan kayak gini gini. Yang bisa being transparent aja gitu. Itu tuh ya setuju gue Vin sama lu, itu gold worth Vin, mmm, itu adalah iya iya basis dari semuanya gitu. Dan gue diajarin nyokap iya gue salah satunya, bukan itu doang tentunya ya, tapi iya itu salah iya. satu momen yang gue inget sih ya. Ya itu cara inilah menghadapi opini atau kritik itu juga menurut gua harus dilatih sih ya. Itu ada di episode kita sebelumnya tentang opini dari orang lain. Kalau mau lihat. Cek ya. Ya. Oke, jadi Ya, itu aja mungkin episode hari ini tentang toxic relationship dalam pertemanan dan gimana sih kita bisa membangun pertemanan yang sehat lah mungkin dibilangnya kayak gitu ya. Dan ya. sekali lagi semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton episode ini. Jangan lupa like video kita dan subscribe juga ke channel 360 derajat di YouTube dan follow podcast kita di Spotify. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.